Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkritisi satu video ya, di mana video ketidaksetujuan daripada Ade Armando terhadap ada swiping tidak puasa. Nah, di sini dia akan mengakui dirinya Muslim ya teman-teman ya. Saat dia mengakui dirinya Muslim, dia nggak setuju ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegah kemungkaran terjadi, menegah orang-orang menyepelekan hukum dan secara terang-terangan. Apa yang menjadi perintah Allah mereka tolak dan mereka lakukan di depan umum ya. Artinya apa yang diperintahkan Allah ditampilkan di depan umum. Soal mereka bersembunyi-sembunyi aman gitu ya, tapi kalau soal terang-terangan itu stop dulu untuk menunjukkan apa, inilah kata Nabi, tegahlah dengan perbuatanmu. Kalau nggak sanggup dengan bicaramu, maka paling kecil dari hati cukuplah untuk membenci. Tapi ini Muslim ini, si Ade Armando ini, dia tidak setuju dengan hal tersebut. Nah, mari kita sama-sama saksikan videonya. Saya puasa Muslim lain. Muslim. Urusan kita sahur. Urusan kita sahur. Mana soplek kata pula soplek? Oh, apa yang maklumat Ramadan? Oh iya, siap hargaan, siap. Apa yang betul di mana? Siap. Udah di malam orang tua. Itu tuh belah itu tuh belah itu tuh. Oke, daripada video tersebut kita dapat melihat ya, bagaimana ada sweeping mungkin daripada tingkat sweeping tersebut ada mungkin gerakan-gerakan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau ditampilkan kepada publik akan menampilkan bahwa segala sesuatu yang tidak layak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau bagi saya ini fine-fine aja. Karena namanya perintah Tuhan lakukanlah. Ya. Nah, karena yang namanya perintah Tuhan kita manusia adalah wujud syukur daripada diberikan nafas dan rezeki, yaitu menaati saat kamu Muslim. Kalau kamu bukan Muslim, kami nggak urus. Tapi kalau kamu Muslim, jangan terang-terangan. Ya. Soal berbuat dosa masih banyak orang yang berbuat dosa, bahkan saya sendiri. Tapi kalau kamu berterang-terangan menampilkan dosa ini, maka di mana peran adanya Rasulullah? Maka dari mana peran adanya ulama? Maka dari mana peran daripada kepedulian terhadap muslim-muslim lainnya daripada muslim yang lain gitu, terhadap muslim lainnya? Di mana kepedulian tersebut? Karena kepedulian kami, jangan kau sepelekan ajaran Allah, jangan kau sepelekan apa yang diperintahkan Allah. Maka dari itu ada gerakan-gerakan seperti ini, maka saya akan bertepuk tangan dan ini mantap. Tapi kalau seandainya ini terjadi, yang diusir justru nonis, itu nggak boleh. Karena mereka punya hak dan kelayakan dalam mengimani agamanya. Tapi kalau ini Muslim dan mempertontonkan secara terang-terangan, nah ini harus kita waspadai. Ini harus kita tertibkan gitu teman-teman. Ya, oke, mari kita lihat videonya. Peristiwa ini bukan hanya mencoreng nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menyinggung hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Indonesia, apanya yang hak asasi manusia? Apanya yang hak asasi manusia dalam hal ini syariat? Ya, kami diperintahkan untuk menegah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar, bukankah itu sebuah kemungkaran? Soal kebangsaan, saat mereka buka ada nggak kami larang makan? Enggak ada, silakan makan. Tapi karena wujud terang-terangan ini, kami ingin menampilkan bahwa ajaran kami ketat. Bahwa jika itu perintah Allah, jangan kau sepelekan, itu saja. Berarti ini karena wujud penyepelean ini, maka hati yang benci ini datang dengan setiap gerakannya. Ya, seperti itu. Kalau soal bermaksiat masih banyak bermaksiat. Tapi yang jadi masalahnya ketika terang-terangan bermaksiat, kalau kita biarkan, maka terang-terangan ini nanti akan jadi hal yang biasa. Maka akan makin lama Islam ini akan hilang. Karena apa? Terang-terangannya manusia mengkhianati Islam. Maka harus diberantas. adalah negara dengan dasar Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman dan kebebasan. Indonesia bukan negara agama yang memberi ruang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan pandangan agama mereka kepada orang lain. Dalam peristiwa tersebut, massa melakukan sweeping memperlihatkan sikap yang arogan,
bahkan menyerang dan merusak warung dan mempermalukan warga yang tidak berpuasa dengan cara yang tidak pantas. Mereka bertanya kepada pembeli di warung, Oke, cara yang pantas gimana bang? Cara yang pantas tuh gimana? Bang, puasalah bang, gitu. Cara yang pantas. Kalau ini tidak disikapi dan tidak dimediakan seperti ini, dari mana Muslim akan terkekang? Bahkan dari awal aja Allah menunjukkan setiap perintahnya ada kekangan. Kamu sholat, kalau nggak sholat neraka. Sama seperti ini, kamu puasa, kalau nggak tuh lihat muslim-muslim aku digrebek lu, mampus lu. Untuk menunjukkan apa? Bahwa inilah nahi mungkar yang sebenarnya. Kecuali kita pergi ke tempat restoran yang non halal, isinya non muslim, kita acak-acak karena tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau ini sesama muslim menjadi masalah. Menegakkan bahwa ini perintah Allah, jangan kau sepelekan, apa yang jadi masalah? Jadi nggak usah sok-sok Pancasila. Pancasila itu mengajarkan tentang kemanusiaan. Dalam hal agama, ini tentang keagamaan. Soal kemanusiaan bukankah mereka sama-sama muslim? Bahkan kepada non-Islam aja kami wajib berbuat baik. Mereka sakit, kami wajib untuk mengobatinya. Mereka lapar, kami wajib memberi mereka makan. Kalau soal Pancasila itu kemanusiaan. Tapi kalau soal perintah daripada Tuhan, kalau kamu berani mengikrarkan itu kamu muslim, jangan menyepelekan perintah Tuhan. dengan nada menghakimi. Punya siapa ini? Ini kopi punya siapa? Muslim bukan. Kenapa enggak berpuasa? Pertanyaan-pertanyaan ini seakan-akan mereka merasa berhak menentukan siapa yang boleh makan dan minum di siang hari selama bulan puasa. Memang. Padahal Indonesia bukan negara yang mewajibkan. Siapa bilang kalau lu muslim, selama lu bulan puasa lu nggak boleh makan, lu tahu dari mana? Hah? Lu tahu dari mana bahwa muslim boleh makan di siang hari? Tahu dari mana? Kecuali alasan, bang musafir bang, nah itu kita nggak boleh. Bang alasan, wah bang saya lagi PMS bang, oke. Alasannya apa? Nggak sahur. Itu alasan klasik coy. Nah kami Islam cuma nahi mungkar. Apa yang jadi masalah nahi mungkar? Kenapa lu nggak setuju? Lu nonis dah. Lu nonis, lu makan, kami nggak peduli. Tapi kalau lu Islam jangan sepelekan ajaran Tuhan. Setiap warganya untuk menjalankan agama dengan cara yang sama. Kebebasan beragama adalah hak konstitusional. Ini nggak nyambung. Yang dikritisi muslim sesama muslim, lu bawa agama lain, ngapain agama lain nggak pernah diurusi coy. Tiap individu. Pemerintah dan pihak kepolisian sudah seharusnya bertindak tegas terhadap tindakan sweeping ini. Polisi harus mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi kepada para pelaku yang polisi turun, berikan sanksi. Nanti lu disanksi lagi sama Allah. Mau lu? Dengar perintah Tuhan apa perintah ini orang nih? Kecuali yang terjadi kepada nonis. Oke, fine. Ini nggak boleh. Ini terjadi sama muslim kok. Untuk menjaga kerukunan. Ini pemilik kedai juga harus dihakimi. Kenapa dihakimi? Kenapa itu adanya hal seperti itu? Jangan buka kedai di siang hari. Seakan-akan hukum daripada Tuhan ini nggak berlaku pada kamu. Itu ini hak tegas namanya ini. Yang telah merusak ketertiban umum dan menghina orang lain hanya karena perbedaan dalam menjalankan ibadah. Polisi juga perlu memeriksa apakah ada unsur pidana dalam aksi tersebut. Tindakan brutal itu jelas tidak hanya melanggar norma sosial. Ya, nanti ujung-ujungnya teman-teman, ada seorang bapak-bapak menyuruh anaknya sholat, dipecut. Ya, dipecut pakai sajadah. Dah masuk penjara, bapak tuh. Dan nyuruh kewajiban kepada anaknya untuk ibadah kepada Tuhan. Sama seperti ini nih. Orang muslim memperingati muslim lainnya untuk berpuasa. Harus ada tindak pidana nih. Ini tahu apa ini orang-orang? Tetapi juga mengancam kedamaian dan ketentraman masyarakat. Aparat penegak hukum harus bersikap tegas, terutama dalam menghadapi ormas keagamaan yang merasa memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan orang lain. Kalau mengatur muslim boleh dan wajib bahkan nahi mungkar. Kalau bukan muslim, itu baru tindak pidana. Aduh, kesel banget gue dengarnya. Aparat hukum tidak boleh takut atau terintimidasi oleh tekanan kelompok manapun. Apalagi ormas yang memanfaatkan nama agama untuk melancarkan tindakan kekerasan atau intimidasi.
Hukum harus berdiri tegak di atas semua golongan dan tidak boleh ada pengecualian bagi kelompok manapun yang merasa dapat bertindak seenaknya. Negara harus memastikan bahwa hukum adalah panglima yang berlaku untuk semua tanpa pandang bulu, tanpa ada toleransi terhadap tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama. Iya, ini nggak nyambung video yang lo kasih nampak antara muslim dengan muslim. Kecuali ini orang lagi makan babi siang hari di ini. Apa tuh namanya tuh? Diintimidasi ataupun bersifat anarkis itu boleh. Ini sesama muslim kok, amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang jadi masalah? Seorang bapak-bapak nih menegaskan anaknya untuk sholat ya, dipukul pakai sejadah misalnya. Salah. Orang kayak gitu didikannya emang harus biar dia tahu taat kepada Tuhan ya. Diperintahkan nggak mau dengar, diperintahkan nggak mau dengar, terang-terangan menyepelekan perintah Tuhan, adanya pemukulan pakai sajadah misalnya, kan nggak sakit tuh, tapi hanya untuk memberi pelajaran kepada anak, untuk didikan. Nah, lu nyuruh juga nanti polisi penjarakan bapak itu gitu maksudnya. Perilaku sebagian umat Islam yang cenderung gila hormat dan merasa harus dihormati oleh orang lain yang tidak berpuasa itu sungguh menyedihkan. Seharusnya puasa adalah ibadah yang dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Ketika seseorang berpuasa, tujuannya harus murni karena Allah, bukan agar orang lain memperlakukan mereka dengan cara tertentu atau bahkan memaksa orang lain untuk menghormati puasa mereka. Jika seorang muslim merasa harus dipuji atau dihormati karena ibadah puasa yang dilakukan, itu justru menunjukkan kadar keimanan yang dangkal. Gus Dur pernah mengatakan, kalau kita muslim terhormat, kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Keinginan untuk dihormati, Menghormati orang yang tidak puasa yang kayak mana? Sama-sama muslim misalnya. Tiba-tiba semua kedai buka aja. Ya, nasi padang muslimnya ya kan, siang-siang masak Indomie, makan di tengah jalan. Muslim tuh. Nah, jadi perintah Allah ini seakan-akan ya cuma ini apa itu namanya itu ya? Seakan bau ketiak yang baru lewat. Nggak penting banget gitu kan. Nah, seakan gitu. Nah, kami berusaha menunjukkan bahwa muslim ini ketat. Perintah Allah jalani. Jangan lu terang-terangan menyepelekan. Soal lu bermaksiat ataupun lu melakukannya secara tidak terang-terangan, itu urusan lu dengan Allah. Allah yang melihat lu. Tapi kami yang melihatnya wajib menegah. Nah, ini nggak nyambung ini orang ya. Nah, infonya apa, kasih taunya apa gitu. oleh orang lain karena puasa adalah bentuk dangkalnya pemahaman agama. Menganggap bahwa orang yang tidak berpuasa harus dipaksa atau dihormati dengan cara yang kasar menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami esensi sesungguhnya dari puasa. Sejalan dengan itu, Gus Mus pernah berkata, puasa puasamu sendiri. Kok minta bantuan pengusaha warung, minta bantuannya, maksa lagi. Ibadah adalah urusan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya dan bukan untuk dipamerkan atau digunakan sebagai alat untuk menuntut penghormatan dari orang lain. Tindakan seperti itu justru bisa merusak hubungan sosial dan menciptakan suasana. Siapa yang menuntut penghormatan dari orang lain? Itu Kristen-Kristen war takjil jam 3 juga kami nggak peduli, jam 2 juga nggak peduli, pas kami lagi lemas juga nggak peduli. Masalahnya jangan nyepelein aja ajaran Tuhan, paham nggak maksudnya? Kalau lu muslim gitu, jangan menganggap seolah kemungkaran ini sudah diberlakukan dan sudah dibolehkan oleh Tuhan sehingga beraninya terang-terangan. Makanya ada hal-hal yang seperti itu untuk menunjukkan bahwa dari era Rasulullah, Rasulullah dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sudah tegas menyikapi muslim-muslim yang berlaku munafik. Apalagi si pembawa acara ini munafik dan juga tidak tidak pantas ataupun tidak skeptis di dalam meneliti sebuah hukum. Ya, kami hanya mewanti-wanti muslim kami, apa yang jadi masalah, coy? Suasana intoleransi yang merugikan masyarakat luas. Apa yang intoleransi? Kristen makan kami nggak peduli. Tindakan seperti itu hanya akan mencoreng wajah Hadirnya lu yang akan mencoreng wajah Islam. Cak Nun juga pernah mengatakan, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu supaya bisa menghormati hak asasi orang lain,
bukan malah minta dihormati. Iya, menghormati hak asasi orang lain. Oke, kita jualan jam 3, jual takjil, ada Kristen beli, kasih, udah kelar, apa yang jadi masalah? Ya, siapa yang minta dihormati? Sesama muslim hormati hukum Tuhan, kelar. Peristiwa sweeping ini juga mengingatkan kita pada sejarah kelam aksi sweeping yang pernah dilakukan oleh Front Pembela Islam atau FPI. Sebuah ormas anarkis yang seringkali menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan keyakinan mereka. Dulu, saat FPI masih merajalela, aksi sweeping menjadi hal yang sering terjadi, khususnya selama bulan Ramadan. Mantap, keren, luar biasa. Tapi kan nggak pernah didapati non-muslim yang nggak dikasih makan. Enggak, non-muslim makan aja. Ini yang, aduh, stres aku. Mereka kerap menganggap diri mereka sebagai penjahat. Nggak nyambung. Udahlah teman-teman, nggak nyambung ini orang, nggak nyambung. Ya, yang amar ma'ruf nahi mungkarnya terhadap muslim, dia mengaitkan kepada intoleran, apa yang jadi masalah? Kalau seandainya nonis, ya udah nonis lah, nggak jadi masalah. Dia beli takjil jam 2 siang aja dijual, apa yang jadi masalah? Emang ada digerebek? Nggak digerebek. Selama dia nonis. Kalau dia Islam, hormati perintah Tuhan. Bukan minta dihormati, benar. Nggak ada yang minta dihormati. Kalau itu perintah Tuhan, lu tegakkan. Jangan seakan-akan perintah Tuhan ini adalah yang berlalu saja gitu ya. Itu yang kami coba tegakkan. Bahwa dalam Islam itu keras, coy. Nah, apa yang jadi masalah? Ngapain lu kaitin dengan intoleran? Kalau nggak bisa berkomentar, jangan berkomentar. Itu aja. Oke, terima kasih banyak. Di Almantik Reaction ya. Oke, di Almantik Reaction jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oke, kita tutup dengan pernyataan Om Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tertipu, yang paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Hai.